wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi saya dari kelompok 5 yang berjudul Mikroskop Windows 7 dengan nama kelompok Krista Febrina Madayani 8040 180320 Mutiara Cahaya 8040 210321 Radik Ferdinand 8040 20 0025 Richard Octavianus 8040 20 0374 dengan kelas 10 PS3. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sejarah dan apa itu bab 1. Dan baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan. Sejarah sistem operasi. Pada tahun 1980-an, Microsoft pertama kali mengembangkan hasil temuan buatan yaitu Windows 1.0. Windows ini dirilis hanya untuk bersaing dengan kompetitor sistem operasi Apple Microsoft. Selanjutnya, pada tahun 1987, Microsoft kembali merilis sistem operasi terbaru yaitu Windows 2.0. Versi ini lebih populer dibanding pendahulunya karena memiliki beberapa fitur perbaikan pada user interface. Berselang beberapa tahun, Windows juga merilis Windows 2.1. Kali ini memiliki dua versi berbeda, Windows 286 dan Windows 386. Pada Windows 386 menggunakan mode virtual 8086 dari Intel 80386 untuk multitask beberapa program DOS dan model PAC. Memori untuk mengemulat perluasan memori menggunakan perpanjangan memori. Windows 286 menggunakan model memori mode serial, tetapi versi ini merupakan versi pertama yang mendukung High Memory Area yang disebut HMA. Maksud pada tahun 1990, Windows kembali merilis sistem operasi Windows 3.0. Pada sistem ini memiliki peningkatan pada desain, terutama karena memori virtual dan loadable driver perangkat virtual flash disk yang memungkinkan untuk berbagi perangkat antara aplikasi multitasking DOS. Selanjutnya, berselang 2 tahun, Windows secara resmi kembali merilis sistem operasi versi 3.1. Dalam versi ini memiliki fitur jaringan peer-to-peer. Kemudian pada tahun 1994 merilis yang diupdate oleh China yaitu Windows 3.2. Pembaruan pada versi ini hanya terbatas karena hanya memperbaiki masalah-masalah yang berkait dengan tulisan kompleks bahasa Cina. Setelah perkembangan cukup lama, Microsoft kembali merilis sistem operasi yang dikenal dengan Windows 95. Maka penambahan fitur pada sistem operasi ini yaitu dukungan untuk aplikasi native 32-bit, plug and play hardware hingga 255 karakter, dan memberikan stabilitas atas pendahuluannya. Windows versi 95 ini juga memperkenalkan desain ulang unsur interface yang berorientasi objek. Selanjutnya dari generasi penerus Windows 95 yaitu Windows 98 sudah mendukung perangkat USB, ASP, hibernasi, dan dukungan untuk konfigurasi multi-monitor. Pada perangkat ini, Windows menambah fitur Internet Explorer dan Windows Media Player, serta upgrade lainnya. Selanjutnya, perkembangan pada sistem operasi Windows ini. Microsoft merilis Windows versi Millennium Edition atau yang dikenal dengan istilah Windows ME.
Pada tahun 2001, Microsoft merilis Windows versi XP. Pada Windows ini, Microsoft menjanjikan beberapa perubahan dari segi kinerja yang lebih baik daripada pendahuluannya. Selanjutnya, setelah proses pengembangan yang cukup panjang, Microsoft kembali merilis Windows versi terbaru, yaitu Windows Vista. Pada tahun 2009, rilis versi terbaru dari sistem operasi yang dibentuk oleh Microsoft, yaitu Windows 7. Selanjutnya, selang beberapa waktu, Windows kembali mengupgrade sistem operasinya sebagai Windows 7. Windows 8 mengalami perubahan yang sangat signifikan, termasuk pengenalan touchpad device seperti tablet dan alat in-on-piece. Windows 8 juga memiliki update yang disebut Windows 8.1. Namun, Windows 8 dan Windows 8.1 mendapatkan beberapa kritik dari penggunaannya karena penghapusan pada start menu. Versi pengganti Windows 8 dirilis pada tahun 2014 yang disebut dengan Windows 10. Microsoft melakukan perubahan pada versi ini diguna menutupin kekurangan dalam unsur sebelum dalam sistem virtual desktop dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi Windows Store. Windows 11 adalah rilis utama dari sistem operasi Windows NT yang dikembang oleh Microsoft. Sistem operasi ini menjadi penerus Windows 10. Windows 11 diumumkan di acara Microsoft pada 24 Juni 2021 dan dirilis resmi pada 5 Oktober 2021. Struktur sistem operasi terbagi menjadi 4, yaitu penyimpanan hierarkis, tipe proses, status proses, dan jenis-jenis proses yang ada dalam sistem operasi. Penyimpanan hierarkis terdiri dari register. Register adalah tempat penyimpanan beberapa buah data volatil yang akan berkecepatan sangat tinggi. Yang kedua, change memory. Change memory adalah tempat penyimpanan sementara sejumlah kecil data untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh prosesor yang berkecepatan tinggi. Yang ketiga, random access memory. Random access memory adalah tempat penyimpanan sementara sejumlah data volatil yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Penyimpanan hierarkis. Penyimpanan hierarkis terdiri dari 2, yaitu memori ekstensi. Memori ekstensi adalah tambahan memori yang digunakan untuk membantu proses-proses dalam komputer, biasanya berupa buffer. Yang kedua, direct memory access, atau perangkat DMA digunakan agar perangkat MKIO device yang dapat memindahkan data dengan berkecepatan tinggi. Terus ada tipe proses. Tipe proses ada foreground proses yang diciptakan oleh pemakai langsung pada terminal interaktif dialog. Contohnya yang sedang aktif atau ditampilkan batch proses yang dikumpulkan dan dijalankan secara sekuensial satu persatu. Yang kedua, batch proses tidak berinteraksi dengan terminal. Contohnya proses yang sedang menunggu seperti apabila kita sedang membuka Microsoft Word dan game tapi yang sedang dijalankan adalah game. Yang ketiga, daemon proses yang menunggu permintaan request dari proses lainnya dan menjalankan tugas sesuai dengan permintaan tersebut. Bila tidak ada request, maka programnya akan berada dalam kondisi idle dan tidak menggunakan waktu hitung CPU. Contohnya, proses yang sedang tidak aktif. Selanjutnya ada status proses. 1. Ready, yaitu status di mana proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya. 2. Running, yaitu status di mana saat ini proses sedang dieksekusi oleh prosesor. Ketiga, block, yaitu status di mana proses tidak dapat dijalankan pada saat prosesor siap atau bebas. Yang keempat, new, pembentukan suatu proses. Kelima, waiting, proses menunggu untuk beberapa event yang terjadi. Dan yang keenam, terminate, proses telah selesai dieksekusi. Jenis-jenis proses yang ada dalam sistem operasi. Beberapa layanan yang biasa dapat dikerjakan oleh sistem operasi yaitu 1. Akses disk, 2. Manajemen memori. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya bisa memakai memori.
melakukan input serta output terhadap peralatan lain, dan mempunyai akses kepada sistem file. Ketiga, penjadwalan program. Jika ada beberapa program yang berjalan secara bersamaan, sistem operasi akan mengatur jadwal yang tepat dan teratur, sehingga program-program tersebut tidak crash serta dapat berjalan sesuai dengan antrian. Keempat, pengaturan antarmuka antar interface. Selanjutnya, ada penjadwalan proses sistem operasi Windows yang terdiri dari tipe-tipe penjadwalan, strategi penjadwalan, dan algoritma penjadwalan. Pertama, kita akan membahas tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek short-term schedule. Bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. 2. Penjadwalan jangka menengah, medium term schedule. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan layanan masukan atau keluaran atau membagi suatu sistem call. Proses-proses tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Agar ruang memori dapat bermanfaat, maka proses dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder, agar tersedia ruang untuk proses-proses lain. Kapasitas memori utama terbatas untuk sejumlah proses aktif. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder disebut swapping. Proses-proses mempunyai kepentingan kecil saat itu sebagai proses yang tertunda. Tetapi, begitu kondisi yang membuatnya tertunda hilang dan dimasukkan kembali ke memori utama dan ready. 3. Penjadwalan jangka panjang, long term schedule. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu memproses, memori, memasukkan, atau keluaran. Program-program ini berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi, agar pemroses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Kedua, strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan terdiri dari dua, yaitu penjadwalan non-preemptif. Begitu proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Kedua, penjadwalan preemptif. Saat proses diberi jatah waktu pemproses boleh diambil alih oleh proses yang lain, sehingga proses dapat disela sebelum proses itu selesai. Selanjutnya ada algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan terdiri dari 1. Penjadwalan RR, round robin, 2. Penjadwalan FIFO, first in first out, 3. Penjadwalan berprioritas PS, 4. Penjadwalan dengan banyak antrian atau disebut MFQ, 5. Penjadwalan terpendek, duluan disebut SGF, 6. Penjadwalan sisa waktu terpendek, duluan disebut SRF, 7. Penjadwalan rasio tanggapan tertinggi duluan disebut HRN, 8. Penjadwalan terjamin atau disebut GS. Deadlock di sistem operasi Windows terbagi menjadi deadlock, karakteristik deadlock, metode untuk menangani deadlock, dan strategi untuk mencegah deadlock. Deadlock secara harfiah adalah kebuntuan di dalam sistem operasi, berarti suatu kondisi di mana sekumpulan proses tidak dapat berjalan kembali dan tidak adanya komunikasi antar proses. Definisi lainnya yaitu sekumpulan proses yang terblok yang tiap proses tersebut memegang sumber daya dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dipegang oleh proses di dalam kumpulan tersebut. Suatu proses menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi karena kejadian itu hanya bisa dilakukan oleh proses lain, atau suatu keadaan menunggu yang tidak akan pernah berakhir. Menurut Kaufman 1971, ada 4 kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock. 4 kondisi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, saling mendukung, yaitu 1. Mutual eksklusif, 2. Memegang dan menunggu, 3. Tidak ada preemption, 4. Circular wait atau menunggu berputar. Pada prinsipnya, kita dapat menangani deadlock dengan beberapa cara, yaitu menggunakan protokol untuk pencegahan atau penghindaran deadlock, memastikan bahwa sistem tidak akan memasuki kondisi deadlock. 2.
bisa mendeteksi terjadinya deadlock lalu memperbaiki. 3. Bisa mengabaikan deadlock. Hal ini dilakukan pada sistem operasi berbasis Unix. Strategi untuk mencegah deadlock. 1. Mencegah mutual exclusion. Mutual exclusion tidak dapat dihindari. Jika tidak ada sumber daya yang secara khusus diperuntukkan bagi suatu proses, maka tidak akan pernah terjadi deadlock. Namun, jika membiarkan ada 2 atau lebih proses mengakses sebuah sumber daya yang sama akan menyebabkan langkah yang digunakan adalah dengan spooling sumber daya, yaitu mengantrikan. 2. Mencegah hold and wait. Dilakukan dengan cara sistem harus terjamin bila suatu proses meminta sumber daya, maka proses tersebut tidak sedang memegang sumber daya yang lain, atau hold and release. 3. Mencegah non-preemption. Peniadaan non-preemption mencegah proses-proses lain harus menunggu. Seluruh proses menjadi preemption sehingga tidak ada tunggu-menunggu. 4. Mencegah kondisi menunggu sirkular. Dilakukan dengan cara proses hanya boleh dilakukan menggenggam satu sumber daya pada suatu saat. Manajemen memori di sistem operasi Windows, yaitu ada beberapa manfaat mengatur memori utama, fungsi manajemen memori, multiprogramming dengan pemartisian statis, jenis-jenis partisi, strategi alokasi memori. Manfaat mengatur memori utama meningkatkan utilitas CPU yang sebesar-besarnya dan data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Memori utama memiliki kapasitas yang sangat terbatas, sehingga pemakaiannya harus seefisien mungkin. Transfer data dari atau ke memori utama ke atau dari CPU dapat efisien. Fungsi manajemen memori mengelola informasi memori yang terpakai dan yang tidak terpakai, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, mendealokasikan memori dari proses telah selesai, mengelola swapping antara memori utama dan disk. Multiprogramming dengan pemartisian statis. Multiprogramming yaitu banyak proses pada memori utama pada saat bersamaan. Alasan menggunakan multiprogramming yaitu mempermudah programan karena pemrogram dapat memecah program menjadi 2 proses atau lebih agar dapat memberi layanan interaktif ke beberapa user secara simultan. Efisiensi penggunaan sumber daya, eksekusi lebih murah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses, serta dapat mengerjakan sejumlah job secara simultan. Memori dibagi menjadi sejumlah partisi tetap. Pada partisi tersebut, proses-proses ditempatkan berdasarkan ukurannya dibagi 2. Pemartisian dengan partisi berukuran sama. Pemartisi dengan partisi berukuran berbeda. Jenis-jenis partisi. Fixed partitioning, membagi memori dalam partisi dengan ukuran yang tetap. Banyak partisi tetap dianalogi dengan gedung dengan ruang kelas. Internal fragmentation, ruang sisa yang terjadi karena data yang dimasukkan ke dalam partisi lebih kecil dari ukuran partisi. Dynamic partitioning, ukuran dan banyaknya partisi menyesuaikan kebutuhan di awal, tidak dibuatkan semua proses akan masuk teknik manajemen memori. Strategi alokasi memori. Alokasi harus mencari sekumpulan blok memori yang ukurannya mencukupi untuk memuat proses, di mana lubang kosong yang sama atau lebih besar dibanding ukuran memori yang diperlukan oleh proses. Ada beberapa strategi alokasi memori, yaitu algoritma first fit, algoritma next fit, algoritma best fit, algoritma worst fit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Frederick. Manajemen file di sistem operasi Windows, yaitu sasaran manajemen file, sistem file, dan pemakai, pemrogram, perancang sistem, penamaan file. Sasaran manajemen file yaitu yang pertama, pengelolaan file adalah kumpulan perangkat lunak sistem yang menyediakan layanan-layanan berhubungan dengan penggunaan file ke pemakai dan atau aplikasi. Yang kedua, biasanya satu-satunya cara pemakai atau aplikasi mengakses file adalah lewat sistem file. Yang ketiga, pemakai atau pemrogram tidak perlu mengembangkan perangkat lunak khusus untuk mengakses data di tiap aplikasi. Yang keempat, menjamin data pada file adalah valid optimasi kinerja. Sistem file.
Konsep terpenting dari pengelolaan file di sistem operasi adalah file, direktori, pemakai memanipulasi data, merujuk pada file atau direktori. Pemakai tidak dibebani dengan masalah penyimpanan, manipulasi perangkat, dan sebagainya terhadap beragam pandangan mengenai file, yaitu pandangan pemakai, pandangan pemrogram, dan pandangan perancang sistem. Lalu, pemakai, pemrogram, perancang sistem, penamaan file, yaitu pemakai terhadap file pemakai berkepentingan memahami hal berikut, yaitu penamaan untuk file, tipe file, atribut file, perintah-perintah untuk memanipulasi file. Lalu yang pemrogram, selain perlu memahami sebagai pemakai, pemrogram perlu memahami yaitu operasi-operasi terhadap file, perancang sistem, implementasi pengelolaan file. Lalu selanjutnya, keamanan sistem operasi Windows. Keamanan masalah pertama dan kedua, 3 aspek kebutuhan keamanan sistem komputer, tipe ancaman keamanan sistem, prinsip pengaman sistem komputer, autentifikasi pemakai, pembatasan. Itu yang keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang tak terotorisasi. Pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama keamanan eksternal atau external security, berkaitan dengan pengaman fasilitas komputer dari penyusup atau hacker dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Yang kedua, keamanan interface pemakai, user interface security, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga, keamanan internal atau internal security, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang bandal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Lalu, masalah pertama dan kedua, yaitu masalah pertama, kehilangan data atau data loss dapat disebabkan karena yaitu bencana, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, binatang, kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang masalah kedua, penyusup atau hacker, terdiri dari penyusup pasif, yaitu yang membaca data yang tak diotorisasi, penyusup aktif, yaitu mengubah data yang tak diotorisasi. 3 aspek kebutuhan keamanan sistem komputer, yaitu yang pertama, kerahasiaan atau sekresi adalah keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi dan modifikasi tetap menjaga konsistensi dan keutuhan data di sistem. Yang kedua, integritas atau integrity adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Yang ketiga, ketersediaan atau availability adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Lalu, tipe ancaman keamanan sistem
yaitu yang pertama interupsi atau interruption. Sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tak tersedia atau tak berguna. Interupsi merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Contohnya, penghancuran bagian perangkat keras seperti hard disk, pemotongan kabel komunikasi. Yang kedua, intersepsi atau interception. Pihak tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya. Interupsi merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak tak diotorisasi dapat berupa orang atau program komputer. Contohnya, penyadapan untuk mengambil data rahasia, mengetahui file tanpa diotorisasi. Lalu yang ketiga, modifikasi atau modification. Pihak tak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya. Modifikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya, mengubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga bertindak saja secara berbeda, memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Lalu yang keempat, fabrikasi atau fabrication. Pihak tak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem. Fabrikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya, memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan, penambahan record ke file. Selanjutnya, prinsip pengamanan sistem komputer, yaitu pertama, rancangan sistem seharusnya publik. Keamanan sistem seharusnya tidak bergantung pada kerahasiaan rancangan mekanisme pengamanan. Mengosumsikan penyusup tidak akan mengetahui cara kerja sistem pengamanan, hanya menipu atau memperdaya perancang, sehingga tidak membuat mekanisme proteksi yang bagus. Yang kedua, dapat diterima. Skema yang dipilih harus dapat diterima secara psikologis. Mekanisme proteksi seharusnya tidak mengganggu kerja pemakai dan memenuhi kebutuhan otorisasi pengaksesan. Jika mekanisme tidak mudah digunakan, maka tidak akan digunakan atau digunakan secara tak benar. Yang ketiga, pemeriksaan otoritas. Saat itu, sistem tidak seharusnya memeriksa izin dan menyatakan pengaksesan diizinkan, serta kemudian menetapkan terus informasi ini untuk penggunaan selanjutnya. Banyak sistem memeriksa izin ketika file dibuka dan setelah itu tidak diperiksa. Pemakai yang membuka file dan lupa menutup file akan terus dapat walaupun pemilik file telah mengubah atribut proteksi file. Yang keempat, kewenangan serendah mungkin. Program atau pemakai sistem seharusnya beroperasi dengan kumpulan wewenang serendah mungkin yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya. Default system yang digunakan harus tak ada akses sama sekali. Yang kelima, mekanisme yang ekonomis. Mekanisme proteksi seharusnya sekecil, sesederhana mungkin dan seragam sehingga memudahkan verifikasi. Proteksi seharusnya dibangun di lapisan terbawah. Proteksi merupakan bagian integral rancangan sistem, bukan mekanisme yang ditambahkan pada rancangan yang telah ada. Autentifikasi pemakai, yaitu kebanyakan proteksi didasarkan asumsi sistem mengetahui identitas pemakai. Masalah identifikasi pemakai ketika login disebut autentifikasi pemakai atau use authentication. Kebanyakan metode autentifikasi didasarkan pada 3 cara, yaitu pertama, sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan sebagainya. Yang kedua, sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya
bat G, kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Yang ketiga, sesuatu mengenai atau ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan. Lalu yang yaitu pembatasan yang dilakukan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tak diotorisasi. Misalnya, pembatasan login. Login hanya diperbolehkan yaitu pada terminal tertentu. Hanya ada waktu dan hari tertentu. Pembatasan dengan callback. Login dapat dilakukan siapapun. Bila telah sukses, login sistem segera memutuskan koneksi dan memanggil nomor telepon yang telah disepakati. Penyusup tidak dapat menghubungi lewat sembarang saluran telepon, tapi hanya pada saluran telepon tertentu. Lalu selanjutnya, bab 3, penutup. Kesimpulan, kami menyimpulkan Windows 7 merupakan generasi ke-7 dari generasi Microsoft yang telah dirilis. Ada bermacam versi sebelum versi Windows 7 tercipta. Jika dibandingkan dengan versi Windows sebelumnya, Windows 7 lebih lengkap fiturnya. Adanya fitur gadget, kita bisa mempermanis tampilan desktop sesuai keinginan kita. Berikut sistem operasi yang kami observasi yaitu Microsoft Windows 7 Professional. Di sini ada type system menggunakan x64 base PC, RAM 4 GB, kapasitas storage 512 GB. Spesifik perangkat observasi CPU disk drive, RAM 4 GB, storage HDD atau SSD 512 GB. Kebutuhan spek minimal untuk sistem operasi Windows 7 Professional yaitu 111,79 GB, RAM 2 GB, storage 246,47 GB. Di sini ada juga spesifik perangkat observasi, bisa dilihat di sini, dan kebutuhan spek minimal untuk aplikasi Windows 7 Professional. Selanjutnya, yang terakhir ada saran. Dalam penggunaan Windows, sebaiknya menggunakan Windows yang asli, karena banyak kerugian yang ditimbulkan akibat Anda menggunakan produk yang tidak original atau bajakan. Demikianlah makalah ini kami susun, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan mohon maaf bila terjadi salah kata atau kalimat yang kami ucapkan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.